Tetap berdiri Bapak Ibu, kita akan sama-sama memperkatakan mega project karakter Kristus yang hari Jumat. Saya mengawali dan saudara mengikuti. Mega project karakter Kristus Jumat. Kelihatannya kurang semangat. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Mega project karakter Kristus Jumat. Mega Project Karakter Kristus Jumat. Setia, bersyukur, penundukan diri, ketulusan. Setia, bersyukur, penundukan diri, ketulusan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Seringkali saudara kita merasa bahwa mega project itu hanya satu slogan. Kemarin di doa pagi saya ada dengar satu kesaksian pemudi. Yes, di tempat kita, yes itu Young People Evangelism Special Services. Artinya anak muda di sini saudara dilatih untuk melayani menginjil. Ya, ujungnya ke sana. Nah saudara di tengah-tengah pekerjaannya, dia satu kantor, dia ada satu jabatan. Lalu setiap hari mereka mengawali dengan doa. Yang menariknya saudara, dia terapkan itu di pekerjaannya. Sehingga orang tahu bahwa memang ciri khas dari gereja base itu adalah mega project karakter Kristus. Sehingga saudara mereka bilang, tanya dia, hari ini apa mega projectnya? Dia ngomong sabar, dia ngomong begini. Lalu waktu ada masalah dia tanya lagi, hari ini apa sih? Oh kita harus yang namanya memberikan kasih. Wah cocok ya hari ini. Nah itulah saudara, di mana mega project itu juga harus menggarami banyak orang. Tidak berkelebihan, saudara boleh percaya atau tidak. Tapi gembala senior mendapat satu visi bahwa gereja kita akan dikenal sampai ke seluruh dunia. Bukan soal namanya, bukan pendetanya. Makanya saudara lihat pendeta di tempat kita pembicara itu dinamai UFO. Wah, saudara tahu UFO ya? United Focus Organization. UFO itu saudara dikenal, tapi orang gak pernah lihat. Terkenal, tapi tidak pernah lihat orangnya. Begitupun pembicara di tempat kita saudara. Dia bicara, tetapi saudara tidak perlu menyanjungnya berlebihan. Tidak perlu menghormatinya terlalu berlebihan. Hormatilah firman Tuhan dan hormatilah Tuhan. Termasuk pengembalaan di gereja saudara lihat, ada sedikit perbedaan. Mungkin ada yang sama, saya tidak tahu. Saudara terkadang kita melihat gembalanya kok gak ada di tempat. Makanya gembala di tempat itu ada 4 macam atau model. Satu adalah gembala lokal. Itu semua gereja mengerti ini. Gembalanya di situ, domisilinya di kota itu. Harus. Di kita pun boleh kalau ada. Atau yang kedua adalah gembala mobile. Gembala mobile, gembalanya berdomisili di situ, tapi dia sering mobile. Ini pun gereja lain ada. Dia sering khotbah di luar sana. Tapi kalau di tempat kita, mungkin kalau 100 hanya 1 yang khotbah di luar saudara. Karena Pak Fengki mau kita ini semua hanya khotbah di dalam. Kalau orang-orang tertentu saja yang keluar diutus untuk khotbah di luar. Tapi dengan satu catatan, tidak boleh menerima PK. Tidak boleh nerima amplop. Terima, berkati lagi tempat itu kalau tempat itu memang sulit. Tapi kalau dia tetap mau memberkati, kita terima, kita masukkan ke kotak persembahan dan minta mereka yang masukkan atau transfer ke rekening yayasan. Sehingga saudara pembicara pendeta di tempat ini bukan akhirnya milih-milih siapa yang dilayani. Jemaatnya berapa, PK-nya besar. Gereja besar, PK-nya besar. Gereja kecil tidak mau dilayani. Saya mau katakan, gereja boleh besar. Gereja bisa kecil. Tapi Tuhannya sama, katakan amin. Bahkan Tuhan lebih menilai kalau engkau melayani gereja yang kekurangan, gereja yang susah, engkau layani dengan tulus, itu bernilai di hadapan Tuhan. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya saudara, zaman semakin modern, orang semakin saudara terikut, hal-hal seperti ini sudah mulai tergerus. Kalau mau khotbah jemaatnya berapa? Pesawat apa? Hotel apa, itu saudara sudah menjadi rahasia umum. Makanya saya ngomong sama teman-teman termasuk anak saya.
Boleh kita pilih gereja besar kalau memang you sudah di gereja besar. Tapi kalau you ada di gereja ini, dimanapun kita dipercayakan, kalau pindah hanya karena besarnya, you punya mental itu follower. You punya mental bukan namanya entrepreneur. Kalau kita lagi ngomong motivator ya. Kalau kamu tahu itu gereja kecil, gereja sederhana, kamu punya mental seorang pemimpin, bukan pengikut, besarkan gereja itu. Tapi kalau kamu seorang follower, hanya ikut-ikutan saja, kamu mau nyaman, kamu gak mau bertindak apa-apa, ya itu kamu. Dan gereja ini saya ikuti saudara dari awal gereja buka, yang jemaat hanya 20 di Singapura dan 30-40 di Jakarta. Selama 18 tahun, meskipun tidak signifikan tapi terus berkembang dan berkembang. Dan yang saya teman-teman lihat, bukan soal gerejanya besar atau kecil, itu relatif. Saudara, kita juga sekarang ada gereja di PIK 2, di IDD, seberangnya restoran Angke. Kalau memang Tuhan kasih, Tuhan kita ini. Tapi kita bukan berarti harus gereja kita dulu besar, baru kita nolong orang di luar. Jadi Pak Fengki tetap jalan. Tetapi yang terpenting adalah manusianya yang di dalam. Karena itu yang menjadi visi di dalam gereja ini, saudara. Sehingga program-program yang dibuat, yang didoakan, yang diilhamkan, melahirkanlah yang namanya mega project karakter Kristus itu. Untuk membawa kita, saudara, bukan bangunannya yang diperbesar, tapi manusianya itu yang harus menjadi fokusnya. Saudara, sekarang saya tanya, kalau ke gereja, kalau tidak mau memperbaiki diri, mau memperbaiki apa? Mau memperbaiki kehidupan. Dengan apa? Cari jodoh. Boleh, bisa, gak salah. Tapi kadang-kadang kita berpikirnya begini, Pak, di gereja yang ini kalau orangnya semua kaya, semua cantik, semua ganteng, lebih memungkinkan. Betul sih, lebih memungkinkan. Tapi engkau sudah mengandalkan manusia, bukan lagi mengandalkan Tuhan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Orang yang akhirnya memilih secara seperti itu, pada akhirnya di tengah jalan terjadi sesuatu kita nggak tahu. Jodoh itu dari Tuhan. Saya mau katakan, kalau engkau sudah mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan kita, bukan saya ngomong, celakalah kata Tuhan. Tuhan bisa kirim dari manapun. Kita ke gereja itu Tuhan bisa kasih jodoh di gereja, betul. Tuhan bisa kasih proyek kita di gereja, betul. Tapi kan bukan itu tujuan kita ke gereja. Cari Tuhan dong. Engkau hanya 2 jam, 3 jam. Punya circle, Pak. Kamu di sekolah juga punya circle. Kamu di lingkungan punya circle. Kamu di dalam pergaulan punya circle. Kenapa Tuhan dijadikan tempat perjodohan? Kenapa Tuhan dijadikan tempat cari uang? Rusaknya manusia sampai seperti itu. Jodoh itu di tangan Tuhan, Bapak Ibu. Hidup kita pun di tangan Tuhan. Sampai satu ketika 2-3 minggu yang lalu, waktu saya pelayanan di Jakarta, lagi pembangunan gereja, saudara. Ya di gereja Best Peak itu pun kami bukan suruh kontraktor. Karena kita pun bekas kontraktor, saudara. Teman-teman juga ada yang insinyur, teman-teman juga ada yang ngerti jual beli, pembukuan semua kita gabungkan. Makanya manajemen yang baik itu bukan bicara siapa hebat, siapa pintar. Manajemen itu adalah tubuh Kristus. Bagaimana memperlengkapi, bagaimana saling melengkapi, itu namanya manajemen. Sehingga terjadilah peak di tempat itu, saudara, mungkin tidak terlalu sempurna, tidak terlalu bagus. Tapi cukup di ACC oleh kompleks itu, karena kompleks itu namanya IDD, PIK 2. IDD itu adalah Indonesia Design District. Di mana ratusan toko yang ada di dalam semua harus punya desain yang bagus dan yang unik. Baru bisa buka toko di sana. Jadi brand-brand luar negeri termasuk mobil BYD, brand Eropa, brand Amerika, semua di situ Bapak Ibu. Nah waktu kita mau gambar, kita belum ada gambar tapi mau cepat buka. Akhirnya kita sketsa saja, ya sudah Pak jalan. Nanti waktu sudah jadi kalau kurang kita baru ngomong. Akhirnya saudara kemarin checklist, meskipun gak sempurna tapi diterima. Oke. Orang yang jualan di sana misalkan dia jual karpet ya, atau dia jual parkit, atau dia jual apa. Itu gak boleh hanya ditaruh karpetnya begitu. Harus dijadikan satu tempat contoh. Bagus, dihias, lampunya harus bagus.
Jadi orang masuk toko itu sudah ngeliat desain. Dia jualan ini harus sudah ada desain. Jual keran pun harus dipamerkan atau ditunjukkan bagaimana pemakaiannya, bagaimana sebetulnya semua harus ditunjukkan. Pik 2 buat seperti itu Bapak Ibu. Dia undang semua dari luar negeri. Bukan berarti saya katakan tadi, gereja tidak boleh besar. Bisa. Tapi yang terutama adalah manusianya. Dan ketika malam itu saudara, Tuhan tunjukkan saya di mana anak-anak muda sedang melakukan satu perlombaan. Dan muncullah 4 pemenang mengikuti semifinal. Mata saya tersorot kepada satu pemuda. Pemuda ini ya anak muda lah ya. Anak muda yes di tempat kita. Tapi sudah perlahan-lahan mundur. Tunjukkan saudara. Ini biar saudara tahu bahwa ini betul-betul saya mimpi saudara. Tapi saya gak mau sebut nama ya. Pintar sekali. Karena itu perlombaannya berdebat, tanya jawab, tunjukkan skill. Pokoknya orang belum ngomong dia sudah bisa ngomong. Orang sampai terkagum-kagum. Ya saya juga sempat terkagum. Gak ada masalah. Ini perlombaan toh. Menariknya waktu mereka berempat naik ke atas panggung. Juri mengumumkan, saya pikir dan kita semua berpikir bahwa nama itu tuh yang menang. Rupanya juri menyebut satu nama lagi yang ada di dalam gereja kita. Saya tidak mau sebut. Jangan nanti saya turun saudara paksa saya sebut. Gak perlu. Kita mengambil maknanya dari mimpi ini apa. Gak perlu tahu, orangnya pun gak perlu tahu. Tahu pun bisa jadi sombong kalau dia belum kuat karakternya. Yang disebut pun tidak menang pun bisa terluka hatinya kalau saja disebut namanya. Orang itu harus bijaksana. You dapat mimpi, you dapat visi, you dapat sesuatu. Nubuatan itu juga harus bijaksana ada di situ. Akhirnya saudara disebutlah satu nama. A misalkan. Orang kaget saudara. Kenapa yang dipikir-pikir yang pandai, yang punya skill ini kenapa enggak jadi menang. Tapi yang itu, yang punya skill pun kaget. Dia sudah merasa bangga ingin maju. Tapi waktu namanya disebut, dia terhenti. Saya tidak katakan skill tidak penting. Sudah bisa masuk semifinal dan final, itu menunjukkan dia sudah pandai dan punya skill. Tapi enggak cukup sampai di sana. Rupanya juri menilai apanya? Karakternya. Dengan dia menjawab dengan angkuhnya, dia mau menjawab dengan kepintarannya, kesombongannya bahwa saya bisa, ini karena saya. Itu pun dinilai saudara. Makanya STT kita, Pak Fengki bilang ijazah kita entah boleh diterima oleh dikti atau tidak. Tapi secara internal kita akan taruh di bawah. Selain nilai-nilai mau S1, S2, S3 saudara. Di bawah itu akan ditambah karakternya. Nilai boleh dipuji, memuaskan. Sangat memuaskan. Tapi kalau karakternya tidak baik, satu ketika engkau telah lulus secara akademisi memang S1, S2. Tapi engkau memasuki dalam satu gereja. Mana ijazahmu? Dilihat S2. Tapi karakternya C, merah. Mau diterima silakan terima. Kalau mau lihat kepintarannya silakan diterima. Tapi satu ketika di dalam perjalanannya dia melayani karakternya jelek. Kita sudah kasih tahu. Satu ketika pun saudara. Dan itu sudah terjadi sebetulnya. Perusahaan-perusahaan yang besar. Mereka menilai bukan hanya skill. Tapi ditanya. Kalau sekelas karyawan gak perlu ditanya. Mohon maaf ya. Hanya ya kerja pabrik, menjahit mesin, keluar masuk itu gak perlu. Tapi kalau you mau mimpin saya punya perusahaan 100.000 orang. Yang ditanya satu. Hubungan kamu dengan istri bagaimana? Hubungan kamu dengan suami, dengan anak-anak bagaimana? Istri atau keluarga yang hanya jumlahnya 10 orang saja kamu gak bisa ngurus. Kamu mau ngurus ribuan karyawan saya. Dengan satu orang saja kamu gak setia. Jangan berharap kamu setia dengan perusahaan saya. Sana ditawarkan lebih bagus, akan berangkat ke sana. Sama ada tawaran bagus, kamu akan mengkhianati saya. Untuk beritahu apa yang ada di dalam, rahasia dibuka. Makanya ada satu cerita saudara.
Kalau saudara tahu Kuankong, Kuankong itu pahlawan. Kuankong itu bukan setan. Ya, kita ngeliat patung Kuankong, dalam nama Yesus setannya keluar. Seolah-olah si Kuankongnya yang kesetanan. Itu cerita sejarah memang ada. Yang kemasukan setan adalah yang menyembahnya. Yang kita sembah itu akhirnya dimasuki sama roh-roh yang di dalamnya. Tapi Kuankongnya itu bukan setan. Kuankong itu pahlawan, ahli perang. Ada sejarah mencatatnya, ada ceritanya. Jadi satu ketika waktu perang saudara, tiba-tiba musuhnya datang. Dia datang kepada Kuankong. Kuankong, dari bagian sana tempat saya memimpin. Dia tahu nih, karena udah mulai kecil, sana mulai besar. Dia mulai cari. Orang kan begitu. Sana lebih besar, dia mulai cari ke situ. Saya akan beritahu kamu, besok itu kamu akan diserang. Jadi saya sarankan hari ini atau malam ini kamu serang terlebih dahulu. Kalau enggak kamu akan kalah. Dan serangnya itu akan dari bagian ini dan bagian itu. Dibuka semua saudara rahasianya. Setelah itu Kuankong kumpulkan pasukan, serang dan menang. Wah, dipanggillah orang yang memberi informasi ini. Panggil dia ke depan saya. Panggil. Sudah senang, dapat pangkat, dapat jabatan. Kuankong bilang sama pengawalnya, bawa dia keluar, pancung kepalanya. Kaget saudara. Harusnya saya memberikan informasi baik. Kuankong ngomong, kalau kamu bisa mengkhianati kerajaan kamu yang dulu sekarang sudah mulai kecil, satu ketika kamu juga akan mengkhianati saya di saat kamu lihat di sana lebih baik. Itu pelajaran orang dulu Bapak Ibu. Pelajaran yang mendidik kita jangan berkhianat. Makanya saya mengatakan pelajaran-pelajaran yang orang tua saya pernah ngomong sama saya segala macam. Yang baik-baik itu. Begitu ini belum di gereja B, saya masuk dalam satu gereja saudara. Cuma ngomong duit tok. Ngajarin cuma begini tok. Saya berpikir ini kok begini ya. Jadi dalam hati saya berpikir saya terima Tuhan Yesusnya supaya saya selamat. Tapi kalau saya belajar tentang hidup, saya belajar di tempat lain. Rupanya salah. Begitu gereja BES buka di Jakarta, saya datang. Pak Fengki menyingkapkan begitu banyak, hidupnya bagaimana, harus seperti apa. Saya lihat dunia punya pengajaran jauh saudara. Dengan apa yang Yesus ajarkan di dalam firman-Nya. Artinya itu hanya oknum-oknum tertentu yang dengan nafsunya, dengan motifnya, membangun gereja, bahkan ada yang sampai ngomong, co Yesus. Karena di luar sudah gak bisa co apa-apa, co Yesus. Saya sendiri pernah ditawarkan Bapak Ibu, oleh teman papa saya. Dari luar kota dia telepon, papamu bilang kamu sekarang jadi pendeta ya. Kami sekarang mau besarin, mau gedein tempat kita. Di Jakarta belum ada, di Medan kami sudah punya jemaat begini-begini. Kamu cukup jadi gembala di situ. Kamu saya kasih 3 ruko. Atau 2 ruko minimal, kamu duduk di situ, kamu layani. Saya gaji kamu sekian, pokoknya kamu ngomong persembahan dan kamu layani orang. Bukan orang Kristen. Temennya orang Kristen, satu bukan orang Kristen. Dia bilang dia akan danai. Sampainya sejahat itu, memang tidak semua. Karena dipikir kalau jadi orang Kristen buka gereja, pasti kaya. Jahatnya sampai seperti itu. Kenapa kita buka gereja? Makanya hari ini saudara kita harus terbuka. Bisa berpikir. Jangan lihat gembalanya model Pak Fengki yang pakaiannya biasa. Tidak ada jam tangan, tidak ada ini. Jalan kemana-mana biasa hidupnya. Ini pendeta gak diurapi. Kurang berkatnya. Kurang tidur. Makanya matanya merah. Makanya kurang gizi. Begini saudara. Bayangkan. Kalau Pak Fengki dengan perlentenya semua dia dapat, uangnya siapa? Uang gereja yang dipakai. Makanya gereja tidak dipakai uangnya. Bahkan dia berkorban. Kenapa kita gak bisa mikir begitu? Karena kita sudah diselubungi saudara pandangan kita dengan teologi-teologi yang salah. Kita harus mulai dewasa, mulai bisa melihat. Melihat melalui apa? Visinya. Programnya kemana? Ada nggak Pak kurangnya gereja ini? Ada. Namanya manusia, namanya gereja. Kalau kurang kamu yang nambel dong.
Kalau kurang, kamu punya jiwa pemimpin, ayo dong. Bukan ngomongin kurangnya Pak, sekolah minggunya kurang, ini berkurang. Kalau kurang terus kita mau gimana? Karena kamu follower, cari ke situ, gak ada masalah. Semua orang punya pilihan. Tapi saya tahu, ini follower. Makanya Pak Fengki waktu kumpulin UFO kita, memang ngomongnya sedikit lebih keras saudara. Kalian jumlahnya gak banyak. Tapi kalian ini seperti Kopassus. Kalian gak terima PK. Kalian tiket belajar sendiri. Jangan pernah takut. Saya pun memberikan teladan. Kita bukan, mohon maaf ya. Kalau kalimat saya mohon maaf. Kita bukan bina Hansip. Kita bina Kopassus. Terserah. Kamu mau pilih yang mana? Yang mau tetap komit, kita komit. Nah saudara, sehingga penyertaan Tuhan, ya, jangan hanya difikir secara fisik. Hari ini saya akan mengangkat satu tema Immanuel seri kedua, yang artinya Allah beserta kita. Di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah pergumulan kita, percayalah bahwa Yesus telah turun ke dunia untuk menyertai kita. Dengan apa? Menyelamatkan kita, betul. Tapi ingat, dia juga sudah naik ke atas sorga. Dia tidak akan membiarkan kita seorang diri menjadi yatim piatu. Dikatakan dia akan memberikan seorang penolong yang akan menyertai kita, yaitu Roh-Nya yang kudus. Memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pengajaran kepada kita. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Sehingga saudara, sekarang yang menyertai kita adalah firman Tuhan. Makanya dikatakan firman itu adalah pelita bagi kaki kita. Di mana waktu kita berjalan kita tidak terantuk. Waktu di tengah-tengah kegelapan dunia ini yang semakin jahat. Kejahatan saudara jangan hanya melihat di luar gereja saja. Di tengah-tengah gereja pun bisa terjadi kejahatan. Dan bukan menjadi rahasia umum. Jim Baker saudara boleh cari. Benny Hinn, saya ngomong yang luar-luar aja. Tapi Benny Hinn bertobat. Jim Baker juga bertobat. Tapi murid-muridnya kumat semua. Betul? Kumat semua. Dia bertobat tapi yang lain kumat saudara. Di tengah-tengah gereja pun saudara bisa terjadi kejahatan. Makanya penghakiman pertama kali yang Tuhan lakukan di rumahku, kata Tuhan. Karena kamu tahu kebenaran. Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena orang tidak tahu kebenaran, maka penghakimannya beda dengan kita yang sudah tahu kebenaran. Dan kita memutarbalikkan kebenaran itu. Firman itu adalah pelita, terang buat jalan kita. Bahkan saya mau katakan begini Bapak Ibu. Firman itu adalah pelita. Bahkan dikala di saat kita pun tidak menyadari bahwa firman itu sudah menolong kita. Tapi sesungguhnya dia sudah menolong kita. Apa maksudnya Pak? Saya kasih satu cerita saja. Ini cerita zaman dulu saudara, di mana belum ada lampu. Mereka hidup dengan lampion. Ya. Jadi setiap malam orang kalau mau jalan dia nyalakan lampion. Kalau di rumah mereka nyalakan lampion. Sampai satu ketika saudara banyak orang lewat dengan seorang pemuda kepada seorang pemuda. Dia rasa dia lihat kayaknya orang ini buta ya. Tapi kok bisa megang lampion? Toh dia juga gak bisa lihat terang. Kenapa dia bisa tetap pegang itu lampion? Lalu orang penasaran tanya kepada dia. Dek, saya mau tanya, maaf ya, kamu ini buta ya? Iya. Buta sama sekali? Iya. Gak bisa lihat cahaya? Iya. Lalu kenapa kamu pegang lampion? Untuk apa kamu pegang itu pelita? Dia bilang begini, memang saya tidak bisa melihat lampion, terang itu. Tapi minimal terang itu menyala, orang tidak nabrak saya. Orang bisa melihat saya di tengah-tengah terang. Itulah firman Tuhan saudara dan saya kalau kita praktekkan, kita lakukan. Memang kelihatannya tidak berguna.
Tetapi itu menyelamatkan kita dari sesuatu yang bahaya. Orang mengatakan, Pak, kenapa Tuhan menyertai kita? Dari mana penyertaan Tuhan? Bagaimana? Kok bisa? Saudara, waktu kita melakukan firman Tuhan, kita tidak melakukan kesalahan, disitulah sudah terjadi penyertaan Tuhan. Tapi kekristenan beda. Maunya apa? Kena masalah, berdoa, dapat mujizat. Mujizat luar biasa. Tidak bisa menjaga hidup, akhirnya kena penyakit, kena macam-macam. Saudara, puji Tuhan dapat mujizat. Lebih baik mana kita gak terima mujizat, kita melayani Tuhan, kita sama-sama jalan melayani Tuhan. Gak usah ngalami mujizat, gak usah ngalami masalah. Tapi konsep orang sudah berubah. Saya tidak mengatakan saudara gak bisa kena penyakit, tidak. Tapi secara tidak langsung konsep yang kita bangun itu keliru. Kita selalu konsepnya ikut Tuhan dapat mujizat, artinya kena masalah. Posisinya selalu salah Bapak Ibu. Tadi pagi saya singgung mengenai doa Yabes. Dengan doa Bapa kami. Doa Bapa kami orang sudah merejectnya. Sudah gak mau lagi saudara. Kenapa? Karena ada kata salah satunya, berilah kami makanan secukupnya. Tapi kalau Yabes, berlimpah-limpah, diperluas daerahnya. Tapi kalau saudara baca itu baik, Yabes dan keluarganya itu mengalami kesakitan. Dari anak-anak yang dilahirkan, waktu lahirin Yabes, ibunya ngomong, anak ini lahir dalam keadaan kesakitan. Barulah dinamakan Yabes. Makanya pengertian Yabes itu adalah dalam kesakitan. Kesakitan waktu melahirkan. Orang melahirkan kan sakit Pak, wajar. Kenapa dikatakan saudara-saudaranya tidak, tapi Yabesnya iya? Artinya ini bukan sakit secara melahirkan. Kalau melahirkan saudara-saudaranya juga sakit. Artinya dia lagi sakit ekonominya, lagi sakit masalah di dalam keluarganya. Sehingga doa itu baru dibuat, baru diserukan oleh Yabes. Jadi mohon maaf nih, kalau bapak ibu yang lagi keadaan baik-baik, gak sakit, keluarga oke, ekonomi baik. Tapi kalau kita tetap mau doa Yabes, kita sedang memposisikan seperti Yabes yang mengalami kesulitan dan kesakitan. Orang gak tahu ini kan. Orang hanya taunya memperlebar, memperluas daerahnya, berlimpah-limpah. Termasuk yang perpuluhan itu saudara, di mana di dalam Maleakhi itu Tuhan sedang mengutuk, sedang marah kepada bangsa Israel karena tidak melakukan bagiannya. Jadi kalau ayat itu yang dipakai, kita sedang mengutuki jemaat. Tapi gereja gak mau pusing. Yang penting perpuluhan penuh, persembahan penuh. Bapak Ibu mungkin yang sudah bergereja lama ngerti lah, saya tidak perlu ngomong banyak. Karena anak-anak muda kita saudara beberapa datang kepada saya, Pak begini-begini. Saya bilang kita gak mau ngomong. Orang yang tampil di media sosial termasuk kita, 99% itu topeng semua. Nanti waktu sudah deket, waktu kenal baru tahu. Oh begitu ya, bukan baru begitu, itu topengnya baru dibuka. Yang tampil di media sosial, tampil di panggung itu semua drama saudara. Nanti kalau mau tahu hidup sama dia. Terus waktu mengelola gereja seperti apa? Persembahannya bagaimana? Arahnya kemana? Itu baru kita tahu. Makanya muncul satu statement. Kalau mau bergereja jangan lihat dapurnya Pak. Seperti kita pergi ke restoran. Kalau kita makan di satu restoran kita lihat dapurnya, kita gak akan makan. Sampai serusak itu. Padahal kitab suci ini transparan, terbuka. Mau saudara telanjangi, silakan telanjangi. Mau saudara cari kesalahan, cari kesalahannya. Itu namanya kebenaran ya kebenaran. Mau ditelanjangi, mau diapakan, mau transparan ya tetap begitu. Sekarang saudara lihat restoran yang profesional. Di sini saya nggak tahu ada nggak, mungkin ada. Yang Eropa yang bagus-bagus itu saudara. Termasuk sekarang di Cungko. Dapurnya dibuka. Dikasih kaca polos. Masaknya kelihatan, ada CCTV. Silakan, mau makan, nggak mau makan nggak apa-apa. Timbang sendiri. Tapi gereja yang ngomongnya kebenaran malah menutup-nutupi.
Nah anak-anak muda kadang-kadang gak ngerti. Ada satu anak muda datang saya ngobrol. Ini mohon maaf ya, kamu sih sudah cukup dewasa. Tak kasih tahu. Ini dari ring A begini. Oh ya Pak, kalau di media sosial gak begitu ya Pak. Bukan kita menghakimi, kita menjelekkan. Tapi kamu sebagai hamba Tuhan pun kelak, jangan melakukan hal yang sama. Di mata manusia kita dihargai, tapi di mata Tuhan kita nanti akan direndahkan. Makanya bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh. Banyak orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Melakukan mukjizat, jangan dilihat mukjizatnya. Bernubuat, jangan dilihat nubuatnya. Mengusir setan, jangan dilihat mengusir setannya. Tapi Tuhan katakan, "Enyalah engkau, aku tidak kenal kamu, karena engkau pembuat kejahatan." Ngusir setan, bernubuat, lakukan mukjizat, demi nama Yesus kau buat jahat. Artinya di tengah-tengah gereja pun bisa buat jahat, betul? Berani gak kita ngomong begitu? Mbak, nanti kalau jemaat sudah 300 ngomong begitu, tinggal 50. Karena kamu ukurannya jemaat, bukan ukurannya Tuhan. Gereja best saudara dibuka 18 tahun sampai sekarang. Mau nanti di CW, mau nanti di mana, mau nanti sekarang di PIK, mau di mana. Mimbar tidak pernah berubah. Katakan amin. Mimbar tidak akan pernah berubah. Lebih baik kita ditolak manusia daripada kita ditolak Tuhan. Tapi saya juga percaya kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, maka semua orang pun bisa menilainya. Gereja satu ketika hilang 70-80 tahun. Apa yang mau dibanggakan? Mau penampilan bagus, mau pikiran cendekiawan, mau bagus. Sudah 80 sudah pikun, sudah pakai tongkat. Kalau satu ketika orang tahu kita hidup seperti apa, maka apa yang kita lakukan semuanya itu tidak ada gunanya. Presiden kita ngomong begini, yang sekarang ya. Memang itu pepatah sudah umum. Tapi kalau itu bisa dia terapkan, itu luar biasa. Singa meninggalkan belang. Gajah meninggalkan gading. Manusia meninggalkan nama baik. Kalau saja pepatah dunia bisa menjadikan itu satu konsep, kenapa gereja tidak meninggalkan nama baik? Allah menyertai kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Yaitu apa? Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Tadi saudara lihat Immanuel itu Allah beserta kita. Di dalam perjanjian lama pun Tuhan sudah memperlihatkan bahwa dia menyertai bangsa Israel. Di padang gurun, dikasih yang namanya sandang pangan papan lengkap saudara. Itu tergambar dari mereka dapat makan roti dari sorga. Kasutnya tidak rusak. Mereka dipapani oleh apa? Oleh tiang awan. Mereka tidak merasa panas. Mereka tidak kedinginan karena ada tiang api. Dan mereka disertai Tuhan. Di mana saudara ular tedung itu tidak keluar setiap malam. Tapi waktu mereka marah kepada Tuhan, mana penyertaan Tuhan? Ditariklah penyertaan Tuhan. Keluarlah dari pasir, baru dipatoklah mereka. Penyertaan Tuhan kadang-kadang kita selalu melihat dengan hal yang fisik. Ini sering-sering saya ulang. Jangan melihat itu Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan, sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak eksis. Orang selalu ingin melihat apa yang di depan mata, apa yang kelihatan, baru itu ada. Ada seorang ateis nanya kepada seorang dosen Kristen. Sambil bercanda sih. Kadang-kadang kita saudara, kalau ditanya sama orang yang kadang-kadang pakai logika tertinggi, ya, karena hanya ingin ya jebak atau apa, dia tahu nggak mungkin ada jawabannya. Tuhan ada nggak Pak? Ada. Kalau Tuhan ada, di mana? Dosennya tanya balik. Kalau Tuhan nggak ada, ngapain kamu tanya? Betul?
Artinya waktu kamu tanya, kamu juga sebetulnya ada keraguan memang Tuhan ada, makanya ditanya. Oke, kalau begitu. Kalau Tuhan ada, harus dibuktikan. Bisa dilihat. Minimal dia ngomong begini. Seperti angin yang tidak kelihatan, tapi saya bisa rasa. Kalau ditiup angin, saudara bisa rasa toh? Sekarang saya mau turunkan pertanyaan saya, Pak. Kalau angin ada, kalau saya ngomong Tuhan dulu bilang, angin ada, warnanya apa? Dosennya ngomong, warna merah. Loh kok bisa? Ditarik lengannya saudara, dikerok tangannya kayak merah. Ini karena masuk angin, warnanya merah. Dia mulai berpikir, betul juga. Makanya saudara, sesuatu yang gak ada itu bukan berarti tidak ada. Dunia ini ada penciptanya dan semuanya, itulah Tuhan. Oleh karena itu melalui firman Tuhan dia menyertai kita. Waktu Yesus telah datang ke dunia ini, bentuk penyertaannya bukan lagi seperti perjanjian lama. Dikatakan Immanuel, Allah beserta kita. Dengan kelahirannya saudara, dia menyelamatkan kita. Setelah kita selamat, tadi dikatakan Roh Kudus diberikan. Roh Kudus diberikan, Roh Kudus akan mengingatkan setiap firman yang diajarkan, yang didengar. Itu yang akan mengingatkan kita. Nah, itu bentuk penyertaan Tuhan. Bentuk penyertaan Tuhan bukan berarti saudara gak bisa kena masalah. Kalau kena masalah gak ada penyertaan Tuhan, salah. Penyertaan Tuhan, itu Tuhan terlebih tahu, lebih dulu apa yang akan terjadi kepada kita, dia tuntun kita. Gak dia luputkan loh dari masalah, tapi dia kasih kekuatan. Waktu di Jakarta saudara, ibadah pertama diisi oleh gembala di situ, ibadah keduanya saya. Waktu mau masuk ibadah kedua, saya ke toilet toh. Entah lagi mikir apa, lagi linglung. Mungkin saudara bilang berpikir, wah Pak ini lagi stres gak ada uang. Enggak saudara. Justru saya lagi diberkati. Gak ada yang yakin ini. Pak lagi sakit? Enggak, saya juga lagi sehat. Tapi entah bagaimana saudara saya salah tekan. Harusnya tekan yang atas untuk air keluar bersihkan. Saya tekan yang cebok punya saudara. Wah nembak saudara. Aduh. Lalu saya lihat baju saya. Untung biru tua sama celana hitam. Jas saya abu-abu, untung gak kena lagi buka begini saudara. Aduh mateng. Oh, khotbah lagi 5 menit, gimana nih? Akhirnya saudara saya keluar, saya pura-pura kasih air dryer tangan toh, padahal kipas-kipas saudara. Tapi ya gak bisa kering 100%. Tapi baru teringat Bapak Ibu. Di rumah tadi sebetulnya saya kepingin pakai baju abu muda karena jas saya abu tua. Ya boleh dong sedikit fashion. Ya menyesuaikan, jangan sampai nanti ini. Lalu celana mau krem. Tapi entah bagaimana saudara saya pilih hitam dan juga biru tua. Akhirnya waktu di khotbah di atas gak ada orang perhatikan, saya kancing 2 saudara. Gak ada yang terlalu memperhatikan dan orang gak tahu. Sampai pada akhirnya memang juga saya saksi seperti sekarang. Mereka baru pada nengok ke belakang. Apa maksud saya? Tuhan gak meluputkan saya dari masalah. Tapi Tuhan terlebih dulu memberitahu saya, tanpa kadang-kadang kita gak mensadari, dia meluputkan kita dari masalah, memberikan kekuatan kepada kita. Dengan apa? Dengan memberikan pakaian yang pas. Bisa paham ya? Makanya di dalam kekristenan kita bukan berarti semua masalah itu pasti hilang. Orang Kristen itu gak kena penyakit. Orang Kristen itu gak bisa kena masalah ekonomi. Orang mengatakan kalau ada paham kadang kita di atas, kadang di bawah, itu paham dunia. Hati-hati saudara, jangan sombong dan arogan. Kamu comot ayat dari mana? Dan konteksnya apa? Tetap naik, gak pernah turun. Baca dulu yang baik. Itu bicara tentang berkat dan bicara kutuk di bawahnya. Kalau kamu mau mengatakan berkat itu tetap ada, kutuk juga ada. Pak, kutukan perjanjian lama. Kenapa kamu baca berkat perjanjian lama? Berkat yang sekarang Tuhan ngomong apa? Tentang rohani. Tentang hal-hal rohani. Bukan tentang jasmani lagi. Kenapa kita gak fair?
Karena mata kita hanya tertuju kepada hal-hal jasmani. Saya tidak mengatakan atau pesimis di dalam hidup ini dan negatif, saudara. Kita secara hati nurani dan kejujuran, hidup manusia secara umum saja bisa nimbang. Siapa di dunia ini yang gak pernah kena masalah? Siapa yang gak pernah kena sakit? Pak, di gereja jangan yang negatif dong. Jangan pesimis dong Pak. Ngomong aja yang kuat-kuat aja Pak. Alkitab itu loh. Kamu mau berani ngomong Alkitab itu ngomong yang gak kuat-kuat. Firman Tuhan mengatakan engkau sudah menang. Tapi setan tidak tinggal diam. Dia menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan kita. Terus kita mau ngomong Alkitab pesimis. Kita mau ngomong negatif. Harusnya kita melihat bahwa kita harus waspada. Berjaga-jaga. Belajar. Meneguhkan iman kita. Sehingga dikala setan itu datang melalui masalah, melalui penyakit, melalui persoalan, kita kuat menghadapinya. Itu kan kebenaran. Seorang hamba Tuhan ngomong begini. Udah mau meninggal nih saudara. Dia panggil muridnya. Ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, jikalau imanmu besar sebesar biji sesawi, maka gunung ini gak pindah. Tapi ingat, jikalau gunung itu gak pindah, punyalah iman yang benar. Tetap mengucap syukur, tetap setia kepada Tuhan. Itu iman yang benar. Sehingga kita bisa melihatnya dengan baik Bapak Ibu. Allah menyertai kita dengan firman-Nya. Mari kita bangkit berdiri.